Lumampang asilalang rondor tialalang engko. Ajaran-ajaran Malesung itu atau kepercayaan warisan leluhur itu sampai sekarang masih ada, dan saya yakin akan terus ada, karena meskipun ajaran-ajaran agama-agama dari luar telah masuk ke tanah Minahasa dan dipeluk oleh orang Minahasa, tetapi itu hanya bersifat kulit luar saja, karena inti dari ajaran-ajaran leluhur Malesung itu sebenarnya sudah ada dalam darah orang-orang Minahasa. Kita perhatikan dalam gaya hidup, ingatan-ingatan kolektif, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Minahasa sampai saat ini. Ajaran-ajaran leluhur itu sangat susah mau dihilangkan atau dimusnahkan, karena itu sudah menjadi inti dari diri setiap orang Minahasa. Saya contohkan seperti ini. Orang-orang Minahasa sampai hari ini, meskipun dia telah memeluk agama dari luar, masih tetap mempertahankan tradisi menghormati para leluhur. Menghormati para leluhur ini ajaran para leluhur orang Minahasa atau Malesung. Entah dalam bentuk ritus, ritual, upacara adat, ataupun hanya sekedar misalnya membuat kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal itu dengan memasang lampu di kuburan, atau dengan menaruh sesuatu di lokasi, misalnya terjadi orang kecelakaan dan lain sebagainya, di situ ditaruh lampu dan ditaruh keran. Itu bukan ajaran-ajaran dari luar, itu mengandung nilai-nilai ajaran asli leluhur. Meskipun telah berubah bentuknya, tapi inti nilainya masih ada. Kemudian sampai hari ini orang Minahasa masih melestarikan maengket, kawasaran, dan tarian-tarian yang lain. Kita tahu bersama bahwa tarian-tarian itu sebetulnya adalah ritus, sebetulnya adalah upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan orang-orang Minahasa dulu. Kemudian gaya hidup, misalnya saling membantu, itu kan mapalus, atau membantu secara sukarela, misalnya rukuk. Bahkan orang-orang Minahasa yang masih mempunyai marga atau fam dalam bahasa Minahasa itu mengandung juga ajaran-ajaran luhur di situ. Saya kasih contoh misalnya marga Rondonu, yang berarti perkataan yang lurus atau benar atau betul. Rondonu dari kata rondor nu. Rondor artinya lurus atau benar, nu adalah perkataan. Jadi nama itu kan adalah pesan supaya diingat oleh keturunannya. Tanggal 3 Januari dan 7 Juli biasanya banyak orang berbondong-bondong ke situs Watu Pinadecengan untuk melaksanakan ritus. Kemudian ada juga yang melaksanakan, banyak juga orang yang melaksanakan itu di bulan purnama. Tetapi ada yang melaksanakan ritus tidak terikat pada tahunan atau bulanan. Bisa saja mereka mendapat petunjuk atau
wahyu atau apalah yang namanya, dan mereka bisa melaksanakan itu. Jadi tidak tergantung kapan ya. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak ada tempat yang sudah ditentukan sebagai satu-satunya tempat untuk melaksanakan ajaran leluhur yang berupa ritus. Karena bisa dilaksanakan di tempat-tempat seperti misalnya Watu Tiwa atau Watu Tumani. Biasanya di tiap-tiap kampung itu kan, apalagi kampung yang didirikan secara adat Minahasa, adat Malsung, ada Watu Tiwanya atau Batu Tumaninya. Di Batu Tumani ini kan dilaksanakan upacara pendirian kampung. Di situ Tuhan itu dipanggil, orang-orang juga dipanggil berkumpul di tempat itu supaya doa-doa kepada yang kuasa itu bisa disampaikan, yang dalam hal ini meminta berkat perlindungan kepada yang kuasa sehingga kampung itu senantiasa dilindungi dan diberkati. Tapi tidak juga bisa hanya bisa tidak juga hanya dibatasi di situ. Bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan di kebun atau di tempat-tempat tertentu yang layak sesuai dengan ajaran para leluhur. Kita tidak bisa secara pasti mengetahui sejak kapan orang Minahasa ada. Tetapi dalam cerita-cerita atau tuturan-tuturan tua, kita bisa mengetahui bahwa sudah sejak mereka ada, mereka telah mengetahui Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena contoh misalnya tuturan-tuturan orang-orang tua terkait leluhur besar orang Malsung, misalnya leluhur Lumimut dan leluhur Toa. Di situ jelas sekali ada peristiwa di mana mereka melakukan ritus, mereka berdoa, dan itu ditujukan kepada Sang Khalik atau yang kuasa. Kemudian ada cerita-cerita lain selain itu yang menggambarkan mereka telah mengenal Sang Khalik atau pencipta bumi dan langit. Tapi yang pasti itu sudah ribuan tahun lalu, sudah sejak ribuan tahun lalu, ratusan atau ribuan tahun lalu. Artinya sudah lama sekali. Kemudian apa sebutan orang Minahasa atau orang Malsung kepada pencipta atau Khalik, Sang Khalik itu? Banyak ya sebenarnya sebutan atau sapaan untuk Sang Khalik. Ada yang menyebutnya sebagai si Apo Minema Entana Wolangit, atau kalau diartikan Apo yang menciptakan bumi dan langit serta segala isinya. Ada yang menyebutnya misalnya sebagai Opo Empung, ada yang menyebutnya sebagai Wailan Wangko, ada yang menyebutnya sebagai Apo Menembo-nembo, Apo Manalinga, Apo Rengarengan, dan lain-lain sebutan. Nah, sebutan Apo atau Opo bahkan Empung itu adalah sebutan yang menunjukkan
seperti apa hubungan umat Malesung dan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Kita tahu bersama bahwa Apo, Opo, Empung itu juga kan sebutan untuk para leluhur atau orang-orang tua yang banyak berjasa, yang berlaku atau punya sifat-sifat mulia dan luhur. Jadi ketika mereka menyebut Tuhan atau Sang Khalik itu sebagai Apo, Opo, Empung, itu menggambarkan bahwa hubungan mereka dengan Sang Khalik itu bagaikan hubungan orang tua dan anak cucu. Jadi Sang Khalik itu digambarkan sebagai penyayang, murah hati, pelindung, pemberi nafkah, penjaga, yang selalu menasehati, yang selalu memberikan petunjuk, penuntun, pengajar. Bahkan layaknya orang tua, Sang Khalik itu juga menegur, bahkan mendisiplinkan umat yang nakal atau yang berbuat curang atau tidak baik. Lumampang asilalang rondo